Assalamualaikum Sobat Biologi. Jumpa kembali dengan saya Ibu Rahmi Nurastia dalam subpokok bahasan film Platyhelminthes. Platyhelminthes adalah kelompok cacing pipih yang memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, tripoblastik, dan aselomata. Kedua cacing pipih ini merupakan contoh dari filum Platyhelminthes. Untuk memudahkan kalian mengingat bentuk tubuh Platyhelminthes, ingatlah singkatan PCP Namae plus C. Dalam singkatan ini, Platyhelminthes memiliki bentuk tubuh tripoblastik atau memiliki 3 lapisan tubuh dan tidak memiliki rongga tubuh atau dinamakan dengan aselomata. Ketiga lapisan tubuh tersebut terdiri dari lapisan ektoderm yang paling luar, lapisan mesoderm, dan lapisan endoderm yang paling dalam. Lapisan ektoderm akan membentuk kutikula dan epidermis. Lapisan mesoderm akan membentuk alat reproduksi, otot, dan juga jaringan ikat. Lapisan endoderm akan membentuk rongga gastrovaskuler atau saluran pencernaan yang terdiri dari mulut dan usus tanpa anus. Platyhelminthes diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas Turbellaria, kelas Trematoda, dan kelas Cestoda. Kelas Turbellaria memiliki ciri-ciri tubuh bersilia, memiliki 2 mata, tidak memiliki alat isap, hidup di genangan air, kolam, atau sungai, dengan contoh planaria dan bipalium. Lihatlah gambar struktur tubuh planaria ini. Pada tubuhnya ini, terdapat saraf ganglia atau kumpulan sel saraf. Terdapat 2 bintik mata, terdapat saluran pencernaan berupa rongga gastrovaskuler, terdapat faring, dan mulut yang dapat dijulurkan, dan terdapat saraf tepi yang berbentuk seperti tangga tali. Planaria berkembang biak dengan cara fragmentasi. Dan planaria memiliki daya regenerasi yang sangat tinggi. Apabila tubuhnya terpotong, maka tiap-tiap potongan tubuhnya akan menjadi individu baru. Untuk mengetahui daya regenerasi planaria tersebut, marilah kita saksikan video berikut. Ini adalah seekor planaria. Planaria ini kemudian diambil lalu dipotong menjadi 2 bagian dengan menggunakan silet. Dalam waktu 10-12 hari, potongan planaria tadi tumbuh menjadi 2 individu baru. Kelas Trematoda memiliki ciri tubuh tidak bersilia, memiliki kutikula, memiliki 1 atau lebih alat isap dengan gigi kitin di sekitar mulutnya, hidup di hati, paru-paru, atau usus, bersifat hermafrodit, dan contohnya adalah Fasciola hepatica atau cacing hati. Struktur tubuh Fasciola hepatica dapat kalian lihat pada gambar berikut. Pada tubuhnya ini terdapat mulut dengan alat pengisap, terdapat usus, terdapat alat pengisap kedua, terdapat uterus, ovarium, dan testis. Sekarang, marilah kita lihat daur hidup Fasciola hepatica. Cacing hati dewasa atau Fasciola hepatica hidup di dalam saluran empedu atau kantung empedu hewan ternak. Di dalam saluran empedu dan kantung empedu ini, cacing dewasa bertelur. Telur-telur tersebut kemudian masuk ke dalam usus dan keluar bersama-sama dengan fases ke alam bebas. Pada tempat yang sesuai, telur akan menetas menjadi larva bersilia yang dinamakan dengan Miracidium.
Miracidium ini akan mati jika tidak masuk ke dalam tubuh siput air tawar atau Limnea auricularis. Jika dapat masuk ke dalam tubuh Limnea, maka selama 2 minggu larva ini akan mengalami perubahan bentuk menjadi larva yang dinamakan dengan sporokista. Lalu berubah menjadi larva kedua yang dinamakan dengan redia. Dan kemudian menjadi larva ketiga yang dinamakan dengan Cercaria. Proses perubahan ini dinamakan dengan partenogenesis. Cercaria yang memiliki ekor lalu keluar dari jaringan tubuh Limnea dan berenang bebas di dalam air. Setelah itu, Cercaria akan menempel pada rumput, melepaskan ekornya, dan membentuk metacercaria. Metacercaria ini kemudian membungkus diri membentuk kista yang dapat bertahan lama. Apabila rumput yang mengandung kista ini termakan oleh hewan ternak yang sehat, maka kista akan menembus dinding usus hewan, lalu masuk ke hati dan menuju ke saluran empedu. Kista ini selanjutnya akan tumbuh menjadi cacing hati dewasa dalam beberapa bulan. Kelas Cestoda atau cacing pita memiliki ciri. Yang pertama, tubuhnya berbentuk panjang, menyerupai pita, bersegmen-segmen, dan dilapisi kutikula. Ciri kedua, cacing pita hidup secara endoparasit dalam saluran pencernaan vertebrata. Ciri selanjutnya, cacing pita bersifat hermafrodit, dan reproduksinya berlangsung secara seksual dengan menghasilkan telur. Contoh cacing pita adalah Taenia solium dan Taenia saginata. Cacing pita memiliki kepala yang dinamakan dengan scolex. Pada scolex terdapat kait-kait berbahan kitin yang dinamakan dengan rostellum. Pada scolex juga terdapat 4 buah alat pengisap yang berfungsi untuk melekatkan diri pada dinding usus inangnya. Tubuh cacing pita bersegmen-segmen. Segmen-segmen ini disebut dengan proklotid. Dalam tiap-tiap proklotid terdapat alat-alat reproduksi seperti testis, saluran sperma, saluran reproduksi terbuka, vagina, oviduk, kelenjar kuning telur, ovarium, dan uterus. Pada proklotid dewasa umumnya mengandung telur yang telah dibuahi. Untuk mengetahui bagaimana daur hidup cacing pita, marilah kita saksikan animasi daur hidup cacing pita atau Taenia solium berikut. Cacing pita dewasa hidup di dalam usus manusia. Pada tubuhnya yang bersegmen-segmen ini terdapat proklotid dewasa yang mengandung telur yang telah dibuahi. Proklotid akhir yang mengandung telur yang telah dibuahi akan terlepas lalu keluar dari usus manusia bersama-sama dengan fases. Apabila telur-telur ini termakan oleh babi, di dalam saluran pencernaan babi, maka telur akan menetas menjadi larva onkosper atau heksakan. Larva heksakan selanjutnya akan menembus dinding usus babi, menuju jaringan otot maupun jaringan lainnya, menjadi cysticercus yang dapat bertahan lama meski daging hewan tersebut telah dibekukan. Apabila manusia memakan daging babi yang mengandung cysticercus akan berkembang menjadi cacing pita dewasa dengan scolex yang melekat kuat di usus manusia. Nah, dari tayangan video tadi, maka untuk bisa memutuskan daur hidup cacing pita, kita harus menciptakan sanitasi yang layak, aman, dan bersih.
Selain itu, agar kita terhindar dari infeksi cacing pita, maka masaklah daging dengan sempurna. Karena Cysticercus akan rusak apabila proses pemasakan daging berlangsung sempurna. Demikianlah pokok bahasan filum Platy helminthes dari saya. Sampai jumpa pada pokok bahasan selanjutnya yaitu filum Nemathelminthes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.